Untuk beberapa tahun belakangan ini, masyarakat ramai-ramai memindahkan atau mengalihfungsikan lahannya kepada sawit karena eee, faktor perawatan dan tingginya harga pupuk sekarang, yang sulit dijangkau oleh peternak terkhususnya. Dan saya selaku petani muda ingin mempertahankan spesifikasi dari tempat kelahiran saya, Kuala Nanas, yaitu dengan melestarikan perkebunan nanas ini. Sahabat petani Indonesia dan sahabat petani tanah air, hari ini kita berada di sebuah pertanian kebun nanas di daerah Kuala Nanas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kita akan berbincang langsung dengan seorang petani di daerah sentralnya nanas di Provinsi Riau ini. Seperti apa kisah dan seperti apa penghasilan dari para petani ini, kita akan langsung interview mereka. Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidi. Saya adalah petani nanas di Desa Kuala Nanas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar tepatnya. Saya sudah mulai bertani nanas ini dari tahun 2011, di mana saya mengelola lahan dari almarhumah orang tua saya yang dititipkan kepada saya untuk dijaga, dirawat, untuk melestarikan perkebunan nanas ini. Kalau penghasilan masyarakat di sini kebanyakan memang rata-rata di perkebunan, spesifiknya itu di nanas dan sawit. Untuk beberapa tahun belakangan ini, masyarakat ramai-ramai memindahkan atau mengalihfungsikan lahannya kepada sawit karena faktor perawatan dan tingginya harga pupuk sekarang, yang sulit dijangkau oleh peternak terkhususnya. Dan saya selaku petani muda ingin mempertahankan spesifikasi dari tempat kelahiran saya, Kuala Nanas, yaitu dengan melestarikan perkebunan nanas ini. Asal-muasal petani nanas ini dulu itu di awal tahun 90-an, masyarakat di sini berbondong-bondong pindah ke daerah Kuala Nanas ini dikarenakan di sini dulunya daerah yang bisa dibilang masih belum ditempati. Berhubungan dengan karena kondisi keadaan tanah sini rawa, gambut, dan tanaman yang sangat cocok untuk di sini hanya nanas, dan masyarakat pun berfokus pada nanas pada tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau dilihat tahun-tahun sebelumnya ini, nanas itu produksinya sangat menggiurkan dan sangat menghasilkan dulu di sini. Kalau di sini nanas ini jenisnya di sini kan ada dua jenis, itu jenis biasa dan satu lagi ada tiga, maaf. Ada tiga jenis nanas biasa untuk dikonsumsi, nanas madu dan nanas putih. Kalau nanas yang ada di perkebunan sini sekarang ini ada nanas untuk konsumsi. Yang kedua itu nanas madu, kebanyakan itu yang konsumsinya itu lebih banyak disuplai ke hotel-hotel. Dan nanas putih itu kebanyakan, kalau untuk nanas putih ini tumbuhnya sulit, dalam 1 hektar itu pun ada cuman kadang 4-5 batang, paling banyak 10, itu dikhususkan untuk obat-obatan herbal. Kalau pasar kita ini sekarang, Pak, saya bisa memberitahukan kalau untuk musim hujan sekarang, pasar agak sulit dikarenakan cuaca lembab dan dikarenakan mematok kepada tidak musim liburan pada saat sekarang ini. Kalau sebelumnya, kalau musim liburan, petani itu bahagia biasanya untuk hasilnya, karena kebanyakan untuk liburan kita suplai ke wilayah di Sumatera Barat, karena di sana banyak wisatawan yang menikmati dan mengkonsumsi nanas ini. Ada, kalau di daerah di sini sekitar
tahun 90-an kita udah ada produk turunan dari nanas ini sendiri dalam bentuk berupa keripik, dodol, wajik, dan yang terbaru ini dari pemerintahan desa sini mengadakan pelatihan kepada para peternak untuk mengolah limbah daun nanas ini menjadi serat dan sampah-sampah kulit dari nanas ini menjadi pupuk ekoenzim. Kalau dari nilai ekonomis tentu lebih bernilai dari produk hilirisasi ini. Cuman kebanyakan kalau petani ini kan sebenarnya tidak mau ambil repot. Makanya petani ini menjual ke tengkulak dengan setelah panen nanti diantar ke tengkulak. Tengkulak inilah nantinya yang mempunyai mesin untuk produksi turunan dari nanas ini seperti keripik nanas, wajik nanas, dan dodol nanas. Kalau lahan kita ini kebetulan bukan lahan sendiri, lahan milik orang tua yang kita kelola dan ini berada di luas 2 hektar kurang lebih. Kalau untuk nilai ekonomis untuk penghasilan itu tergantung dari harga nanas juga. Sebulan kemarin alhamdulillah karena nanas tinggi, alhamdulillah kita bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan bisa sisanya untuk ditabung juga. Untuk pembelian pupuk terutama kita fokuskan. Kalau dihitung 1 hektar itu, kalau per minggu itu kita bisa ngambil di angka 400 biji. 500 biji paling banyak itu, per minggu. Nilai jual itu kalau untuk yang ukuran super, ukuran besar itu di harga 10 sampai 12.000, menengah itu di angka 5 sampai 7.000, dan kecil itu di angka 3.000. Kalau kendala kita ini di hama itu aja. Hama kebanyakan di sini babi, tikus, dan monyet. Gagal panen itu, yang membuat gagal panen itu serangan hama. Yang kedua, tingkat pencahayaan matahari yang sangat tinggi, jadi membuat nanas itu mudah terbakar, meletup jadinya. Itu termasuk faktor yang buat kegagalan juga. Kebakaran hutan dan lahan. Kalau dukungan dari pemerintah, kalau sejauh ini memang kalau pemerintah tempatan, dalam artian ini kepala desa, hanya mengusahakan berupa pelatihan-pelatihan produk turunan dari nanas ini. Sementara kami petani ini hanya ingin terfokus pada ketersediaan pupuk yang murah dan akses pasar yang bisa kami jangkau sendiri oleh petani agar hasil dari nanas ini bisa terjual dengan harga sangat tinggi. Kalau kita di sini banyak menggunakan pupuk urea, ditambah kadang KCL kalau istilahnya panen hasil nanas itu bagus dan terjual itu dengan harga tinggi, kita biasanya mengalihkan kita ke NPK. Kalau harapan kami selaku petani muda ingin mengajak seluruh petani-petani muda untuk melestarikan nanas ini. Dikarenakan seperti kita lihat sendiri di sekitaran kiri kanan jalan itu sudah beralih ke sawit. Jadi yang namanya desa Kulenas ini sudah tidak ada identiknya dengan nanas itu. Jadi kami selaku petani muda ingin membawa petani muda itu kembali membuka lahan yang nganggur, lahan yang tidak terpakai untuk membuka kebun nanas dalam skala besar agar nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan penghasilan yang bagus untuk pemuda, untuk berwirausaha tentunya. Ya, betul sekali. Kalau untuk omset, kalau saya sendiri yang punya saya pribadi itu ada di luas lahan 1/2 hektar. Kalau per minggu itu kemarin saya mendapat itu di minggu kemarin kebetulan harga nanas lagi tinggi, saya mendapat di angka 1.200.000 dengan hasil nanas saya sekitar 100 gandeng. Per minggu, kita per minggu. Kalau untuk penghasilan per bulan itu kita mematok pada harga pasaran juga itu sebenarnya. Kalau harga nanas tinggi, otomatis penghasilan kita tinggi. Kalau nanas ya murah, kadang tidak laku ya sesuai dengan harga itu aja kita jual. Sebulan kita itu dapat di angka 3 jutaan. Kalau bersihnya dihitung bersihnya cuma 2 juta, karena kita kembali ke ini 1 juta kita alokasikan untuk pupuk itu aja. Kalau perawatan sebenarnya ada yang mudah, ada yang susah. Kalau di mudah itu, kalau petani-petani sekarang lebih menggunakan bahan kimia dengan menyemprot yang khusus
untuk membasmi rumput-rumput liar. Kalau untuk yang susahnya kita mengupahkan kepada para pekerja, terutama ibu-ibu di sini, tenaga untuk membersihkan kebun itu dengan upah 1 hari itu dihitung per 15 kali 15 itu 80.000 1 orang. Sahabat petani dimanapun Anda berada, itulah tadi obrolan kami dengan seorang petani nenas di daerah Kuala Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Ocu Hamidi. Ceritanya cukup inspiratif. Semoga apa yang diceritakan petani nenas ini bisa menginspirasi kita semuanya. Bagaimana menyemangati petani-petani muda di tanah air untuk terus berkreasi. Yang tentunya untuk mendukung swasembada pangan sebagaimana program Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih.